Hai everyone, selamat datang lagi di channel YouTube aku. Guys, apakah kalian tahu ini tanaman hias apa? Ini adalah tanaman hias adenium. Tanaman hias adenium ini, dia itu mampu hidup di lingkungan kering. Sehingga dalam kondisi lingkungan apapun, tanaman hias ini tetap akan senantiasa memancarkan keindahannya bagi pencinta tanaman hias. Nah, jadi adenium akan semakin mempesona ketika bunganya itu bermekaran. Teman-teman, perawatan yang dilakukan rutin dengan menggunakan metode yang tepat akan menciptakan tanaman hias tumbuh dengan kondisi yang sehat, dengan mencirikan daun yang tumbuh normal dan juga batang yang tampak kokoh. Tentunya teman-teman tidak boleh sembarangan juga dalam merawat tanaman hias adenium, sebab perawatan yang salah akan menimbulkan kerusakan hingga terjadi pembusukan akar ataupun pembusukan batang pada adenium. Nah, jadi di kesempatan kali ini aku ingin ngebahas ada 5 kesalahan dalam perawatan tanaman hias adenium yang harus teman-teman hindari. Tapi sebelumnya, buat kalian yang baru menemukan channel YouTube ini atau baru menemukan video ini, jangan lupa like, komen, subscribe, bunyikan juga loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel YouTube ini. Oke, langsung saja, ada 5 kesalahan dalam perawatan tanaman hias adenium yang harus teman-teman hindari. Yang pertama, menggunakan media tanam yang kurang poros. Bila teman-teman menggunakan media tanam yang kurang poros atau terlalu padat, hal ini sebenarnya dapat menyebabkan akar itu terendam air, sehingga tanaman hias sulit bernafas dan memicu risiko serangan penyakit. Nah guys, kepadatan media tanam di dalam pot dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya terlalu banyak tersiram air hujan sehingga menjadi padat. Nah, jadi untuk mengatasinya dapat dilakukan dengan cara menambahkan pasir ataupun styrofoam itu di dalam pot, teman-teman. Terus yang kedua, menggunakan pasir kali halus sebagai campuran media tanam. Nah, jadi hal ini mengakibatkan adanya endapan di lapisan bawah media tanam, sehingga menyebabkan air sulit keluar dari dalam pot. Solusinya bagaimana, Kak? Jadi solusinya bisa diatasi dengan mengganti pasir kali dengan pasir malang atau sekam mentah. Nah, terus akar yang membesar dapat mengakibatkan kepadatan media tanam di dalam pot. Nah, jadi solusinya bisa lakukan repotting atau pindahkan tanaman ke pot yang lebih besar. Oke, untuk tips yang pertama sudah tahu kan? Nah, jadi untuk kesalahan yang kedua, apa nih Kak? Yang kedua itu adalah memberikan pupuk kimia secara berlebihan. Nah guys, memberikan pupuk kimia secara berlebihan dapat menyebabkan tanaman hias itu mati. Teman-teman, untuk mengetahui ciri tanaman hias yang terlalu banyak diberi pupuk kimia, dapat dikenali diantaranya daunnya yang keriput dan juga kering, kemudian rontok. Perlu teman-teman sadari bahwa kerusakan yang ditimbulkan akibat pemberian pupuk kimia yang berlebihan muncul sangat cepat, sekitar 2-3 hari. Nah, jadi untuk mengatasinya bisa dengan menyiram tanaman hias ataupun menyiram adenium itu dengan air yang cukup banyak, agar pupuk kimia yang ada di media tanam itu larut terbawa air. Oke, kita lanjut lagi nih untuk 5 kesalahan merawat tanaman hias adenium. Untuk yang ketiga adalah memberikan pupuk cair pada tanaman yang kering. Teman-teman, memberikan pupuk cair ketika tanaman sedang kehausan atau pada saat cuaca panas sebaiknya dihindari. Karena bila teman-teman melakukan ini, maka akan menyebabkan daun atau batang tanaman hias adenium menjadi terbakar.
Oke, untuk 5 kesalahan merawat tanaman adenium yang keempat, yaitu memberikan pupuk kimia pada kecambah berumur 1 bulan. Nah, jadi memberikan pupuk kimia pada kecambah ataupun bibit adenium yang berumur kurang dari 1 bulan juga perlu dihindari nih. Jika teman-teman melakukannya, maka akan berakibat fatal terhadap tanaman adenium tersebut. Nah, hal ini bisa mengakibatkan kecambah ataupun bibit adenium menjadi terbakar, daunnya menguncup, kering, bahkan juga bisa mati, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi untuk 5 kesalahan perawatan adenium yang kelima. Tidak melepaskan plastik pengikat grafting. Nah, aku adalah pecinta grafting, teman-teman. Aku suka banget melakukan grafting. Jadi buat teman-teman, ada beberapa tadi 5 kesalahan. Yang kelima itu adalah tidak melepaskan plastik pengikat grafting. Nah, jika tidak melepaskan plastik pengikat grafting dalam waktu lama, teman-teman tahu nggak sih apa akibatnya? Akibatnya batang atau cabang tercekik. Nah, jadi kan batang itu semakin hari semakin membesar. Jadi apabila kita tidak melakukan pembukaan, maka dia akan tercekik. Nah, jadi dia itu distribusi nutrisi pada tanaman hias adenium menjadi terganggu. Nah guys, jadi bekas ikatan plastik juga memunculkan bentuk leher di batang atau cabang tanaman hias, sehingga tampilan tersebut mengurangi keindahan pada adenium. Dan juga selain itu, pertumbuhan daun atau ranting di bagian atas ikatan menjadi tidak seimbang dikarenakan nutrisinya itu udah kecekik, teman-teman. Jadi tidak sampai ke atasnya. Nah, yang sedang saya lakukan di dalam video ini juga salah satu ini perawatannya ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya ada 5 cara yang salah, yang pastinya juga ada bagaimana cara yang benarnya. Jadi salah satunya untuk cara yang benar, kalau misalnya ada rumput-rumput liar di dalam pot ini, sebaiknya kita cabut saja, karena nanti nutrisinya itu kebagi-bagi. Jadi pada saat potnya itu terhindar dari rumput liar, maka semua nutrisi itu bakal ketarik ke tanaman adenium semuanya. Jadi tidak lari ke rumah tetangga. Ke rumput liar tersebut, teman-teman. Bercanda dikit ya. Oke, baik, mungkin hanya sampai di sini ya sedikit penjelasan aku 5 kesalahan dalam perawatan adenium. Semoga bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman yang udah selalu hadir, apalagi selalu menonton video terbaru dari menit pertama sampai menit terakhir. Terima kasih banyak. Dan buat teman-teman yang memang baru menemukan channel YouTube ini, selalu aku bilang jangan lupa tinggalkan jejaknya dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Oke, sampai jumpa di next video berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.